Oke, disclaimer dulu, jadi video ini saya nggak pakai skrip, ini natural aja. Jadi saya akan review mesin ini sepenglihatan saya saat ini. Oke, kita mulai dari dimensinya dulu. Dimensinya tingginya 37 cm, lebarnya itu 41 cm, ke belakang itu 51 cm. Jadi ini mesin yang ceper banget, dan mesin kalau saya mau sebutkan mesin ini dalam satu kata, ini Eagle One Prima adalah mesin ceper yang mewah. Nah, karena 37 cm doang tingginya, makanya dikeluarkan grinder khusus Eagle One Prima dari Eureka, namanya Atom Eagle One Prima. Grinder ini matching banget dengan mesin ini, jadi kelihatannya manis banget, apalagi warnanya merah. Terus sengaja dibikin hoppernya itu kecil, hanya 500 gram, supaya matching, supaya nggak berat sebelah. Oke, sebelum lebih jauh saya bahas dulu soal boilernya. Mungkin nggak kelihatan di kalian soal boilernya, tapi semoga kalian bisa ada gambaran. Jadi boiler mesin ini bukan 2, bukan 1, tapi 3. Jadi di dalam mesin ini ada namanya boiler utama. Boiler utama itu untuk supply ke steam air panas. Oke, kita biarin aja air panasnya keluar, nanti saya jelasin. Nah, dengar mesin ini sedot air, artinya uap keluar, air panas keluar, dia sedot air baru, sehingga tentu terjadi penurunan suhu. Oke, itu boiler utama. Di belakang group head ini, pas di belakangnya ada namanya coffee boiler. Itu ukurannya 0,14 liter, artinya hanya 140 mili doang. Dan power coffee boiler itu 1000 watt. Jadi artinya apa? Kapasitas hanya 140 mili, itu lebih kecil dari gelas ini, 140 mili, tapi dia menggunakan power 1000 watt. Jadi artinya ketika air dingin datang, dia cepat banget manasinnya karena lingkungannya kecil tapi powernya gede. Di atas group head ini ada namanya boiler lagi. Fungsi dari boiler di atas group head ini supaya mengkoreksi jangan ada kesalahan suhu sedikit pun. Jadi begini, tadi waktu saya tarik uap dan air panas keluar, mesin kan sedot air dingin masuk, tentu suhunya turun. Nah, waktu kita mau buat kopi, kita kan pakai air dari coffee boiler. Coffee boiler tuh supply air dari mana? Dari boiler utama. Nah, kalau boiler utamanya suhunya turun, contoh ke 80, masuk ke coffee boiler yang posisinya di belakang group head ini, tentu dia akan panas dalam hitungan detik. Setelah itu, kita pakai mesinnya, tenang, tidak akan terjadi perubahan suhu karena ada boiler di atas group head, di mana boiler itu akan koreksi supaya suhunya stabil banget. Oke, terus mesin ini kita lihat ada water tank. Oke, jadi mesin ini bisa pilih mau sedot air atau pakai water tank. Nah, sekarang kami menggunakan plumbing atau sedot air galon. Oke, terus kita ke sini, ini adalah Steam One. Steam One ini dikendalikan sama namanya solenoid. Solenoid itu adalah electrical, bukan manual. Contoh mesin espresso komersil lainnya, kekurangannya apa? Waktu barista steam, dia steam. Dia itu tangan kiri pegang milk jug, tangan kanan harus buka. Oke, waktu dia udah mulai steam, udah mulai halus, kadang-kadang pas dia matikan ke distract ke tangan kanan, sehingga ini goyang, frottingnya jadi nggak bagus. Jadi kalau mesin ini tinggal sentuh sekali doang, sentuh sekali, habis itu matikan, sentuh doang, hanya pakai sentuhan. Jadi ini electrical. Kalau yang bawah ini dia on terus, kalau yang atas khusus buat purge. Purge itu kan setelah kita steam, kita harus lap, baru kita tekan. Ini
bisa dikendalikan durasinya ya. Sekarang ini saya pakai 1 detik. Oke. Terus kita masuk ke hot water. Sama, ini 1 detik. Mungkin ini bisa dipakai untuk cuci shot glass, cuci gelas-gelas, cuci alat-alat kalau kita mau manasin. Kalau yang di bawah ini saya pakai 7 detik. Nanti dia 7 detik akan mati. Oke. Nah, kalau group headnya ini tombolnya hanya 3. Tombol volumetric pertama, continuous atau manual button, dan ini volumetric kedua. Semua ini bisa disetting. Terus saya mau jelaskan soal namanya TERS, Thermal Energy Recovery System. Jadi, waktu kita buka, ada auto purge. Purge sendiri, ini memudahkan barista untuk, biasanya kan peraturannya gini. Setelah bikin kopi, kita harus tekan tombol untuk flush group headnya dari previous coffee, dari coffee yang sebelumnya, supaya nggak bau, supaya kayak ibaratnya membersihkan shower screen-nya. Nah, kalau mesin ini begitu kita cabut, dia langsung auto purge, sangat membantu. Nah, yang saya mau jelaskan soal TERS itu apa? Tadi air panas, uap, air dari purge itu dia akan tidak langsung dibuang. Lihat di bawahnya ini, desain drip tray-nya ini agak beda. Nah, itulah TERS. TERS itu apa? TERS itu adalah menggunakan dispense water atau air pembuangan untuk preheat air yang mau masuk. Jadi air yang mau masuk itu bersentuhan dengan air pembuangan, tentu dia suhunya jadi naik. Begitu dia masuk ke mesin ini, dia jadi lebih cepat panasnya. Makanya mesin ini hemat energi. Nah, terus kita lihat ini manometernya menunjukkan 2,2 bar. Jadi tekanan mesin ini memang standarnya 2,2 bar. Kalau kalian bisa lihat, efeknya apa? Efeknya uapnya jadi lebih kering, lebih halus gitu. Ini lihat, kelihatan lebih halus. Kita coba lagi. Lebih halus dong, ya. Terus ini cool touch. Jadi nggak perlu takut, ini nggak bakal bikin kita kesundut. Oke, ini cool touch SIM 1. Terus tentu dong kalian bertanya, loh kenapa informasi mesin ini hanya 1 ini doang? Kenapa beda dengan mesin 2 grup yang ada layarnya? Yang ada layarnya informasinya jelas sampai ke tekanan boiler, tekanan pompa, dan segala macamnya. Makanya itu Eagle One Prima menciptakan mesin ini bisa connect ke apps. Jadi kita bisa letakin handphone di atas di sini untuk kendalikan segala sesuatunya. Nanti abis ini saya tunjukin gimana sih kalau mesin ini connect ke apps. Oke. Belum. Ada yang lupa. Oke. Ada yang lupa. Kita ke bawah ya. Ke bawah itu kita lihat ada sebuah yang kayak bisa diputar-putar. Ada yang kayak bisa diputar-putar. Jadi mesin ini bisa dikendalikan tekanan boilernya hanya pakai jari. Contoh misalnya tekanan yang 9 bar nih. Aku mau turunin lah jadi 8,5 bar, kita tinggal putar aja. Oke. Habis ini kita masuk ke apps. Oke, ini adalah tampilan apps-nya. Jadi kita lihat ini ada temperatur, time, pump, dan steam. Jadi ini hanya info yang nggak bisa ditekan-tekan. Contoh, misalnya sekarang saya nyalakan pompanya. Itu kita baca pumpnya. Oke. Jadi ini connect menggunakan Bluetooth dan Wi-Fi ya. Jadi dia akan tampilkan langsung berapa sih tekanan pompa, berapa waktunya. Coba lagi. 1, 2, 3 mati. 4 mati. 4,1 second. Sepresisi itu bayangin. Ketekan, sorry. Steam 2,3 bar. Kita coba ya, keluarin uapnya. Agak lama. Itu turun 1,6 bar. Oke. Jadi temperatur 92 itu adalah temperatur group head. Sip. Sekarang keys and display.
Ini saya nggak terlalu mendalam ya, hanya ingin supaya kalian yang pengen beli mesin single group yang elegan supaya ada gambaran. Oke, LED bar ini kalau kita matikan, dia mati seluruh lampunya. Mati, lampu belakang pun mati. Oke, kita hidupin lagi. Apa sih artinya Eagle One kalau nggak pakai lampu, ya kan? Nah, ini duration apa sih ini? Coba ya, kita buat dia jadi 3 detik. Nah, sekarang duration 3 detik, save value. Itu artinya, kita back dulu. Ini hanya akan bertahan 3 detik. 1, 2, 3, mati. Nah, kalau kalian pengen lebih lama bisa, yaitu panjangin aja durasinya. Doses itu singkat aja, yang dose 2 70 mili. Oke? Artinya dia akan keluarin air 70 mili. Oke? Ingat, itu bukan yield ya, bukan hasil espresso 70 mili, bukan, tapi air yang keluar dari sini 70 mili. Jadi kalau saya pakai bubuk kopi, tentu nanti keluar yieldnya jadi 40 mili karena 70 mili nyangkut sekitar 30 mili di sini. Oke, paham ya? Nah, kalau pre-wetting enable, kita hidupin coba. Habis itu kita back. Kita coba tekan. Dia mati. Pop. Hidup lagi. Oke? Jadi itu fungsinya adalah sebagai pre-infuse. Ini ya. Contoh, kita pre-wetting kita on, kita buat dia lebih singkat ya, 1 detik. Oke, save value. Kita bikin ini 2 detik, save value. Kita coba. Mati. Mati, hidup lagi. Paham ya? Oke. Jadi apa sih fungsi dari pre-wetting ini sebenarnya gini? Bubuk kopi ini masih tertidur, oke? Jadi dia pre-wet, dia masukkan air sedikit untuk bangunkan. Ayo bangun semua. Baru setelah bangun semua, baru dia peras supaya hasil perasannya itu seimbang. Mesin yang nggak ada pre-wettingnya itu sama seperti manual brew V60, kita main siram aja nggak pakai blooming. Oke. Kalau hot water setting ini yang 1 detik, kalau kelihatan 1 detik, ini 7 detik, ini bisa disetting ya. Oke, sekarang ini 1 detik mati. Aku tambahin dia jadi 3,5 detik. Gila, pakai setengah loh. 1, 2, 3,5. Oke, 3,5 back. Oke, temperatur ini adalah group head dong. 92 derajat, kita bisa naik turunin sesuka hati. Oke. Nah, ini set point boiler. Ini kan 2,2 bar. Kita tinggal setting aja mau ke berapa bar. Tapi saran saya tetap di 2,2 bar aja. Jangan pernah mengeluh bahwa mesin ini tenaganya terlalu kuat, steamnya. Enggak, bukan steam tenaga terlalu kuat. Anda yang harus perbaiki posisi milk jugnya. Oke? Counters itu nggak penting, itu menghitung udah berapa shot. Power management ini lumayan penting. Jadi power management ini adalah supaya hemat listrik, bisa di-on-kan. Jadi nanti begitu mesin idle, dia hemat daya. Oke? Back. Mesin cleaning, ini auto purge. Tadi kan waktu saya buka ini, dia auto purge. Ini bisa dihidup matikan dan durasinya bisa dikendalikan. 2-3 detik cukup. Save value, kita back. Oke, kalau technical setting ini harus enter password. Ini nggak boleh dibuka di umum nih. Ini khusus teknisi Taufin yang boleh. Oke, cancel. Oke, ini penutup dari video ini. Jadi Eagle One Prima ini buat siapa sih? Eagle One Prima ini buat kamu yang pengen go specialty atau pengen punya konsep omakase, kan lagi konsep yang lagi in tuh, lebih interaksinya lebih intim lagi, one by one dengan baristanya. Hanya kamu yang dilayani. Cocok nih, fiturnya udah sangat canggih sekali.
Ya, harapan aku bikin video ini hanya supaya kalian punya referensi aja sebelum beli mesin espresso, supaya nambah pengetahuan, supaya nggak salah beli. Oke, sekian videonya, semoga cuan selalu. Oke.